Pernyataan anggota DPR Endi Patwijaya yang menyinggung penggalangan donasi 10 miliar rupiah oleh Ferry Irwandi memicu badai hujatan dari netizen yang budiman, memaksa Endi Pat menyampaikan klarifikasi resmi. Ia menegaskan bahwa komentarnya sama sekali tidak ditujukan untuk mengecilkan peran relawan atau donatur yang bekerja tulus, melainkan merupakan kritik keras terhadap kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Endi Pat menilai Komdigi gagal dalam mempublikasikan dan mengamplifikasi kerja besar negara dalam penanganan bencana. Menurut Endi Pat, ketimpangan informasi di media sosial menyebabkan persepsi keliru di masyarakat. Bantuan relawan menjadi viral dengan cepat, sementara kerja-kerja besar negara seperti pengerahan anggaran triliunan rupiah dan ribuan personel justru tidak banyak diberitakan. Ia menekankan bahwa relawan dan negara sama-sama penting dan tidak boleh dipertentangkan. Namun, ia berharap Komdigi dapat fokus mendukung pemerintah agar informasi strategis mengenai kinerja negara bisa seviral konten-konten relawan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Siapa nih? Ngomongnya kayak orang tidur sore, bangun maghrib kaget. Dia panas kayak lagi ngeliat tetangga beli TV baru. Setuju sih, emang negara duluan hadir di sana. Tapi kan yang buat tebangin pohon. Aduh, ya kalau negara nyumbang triliunan mah ya kewajiban. Nggak hebat itu mah biasa aja. Kalau hebat tuh nggak banjir, tuh baru hebat. Kok bisa nganggap rakyat saingan? Sedih banget ya bayar pajak buat ngegaji orang kayak gitu. Buat Pak Prabowo nih, mohon perhatiannya Pak, jangan lagi ada anggota partai yang tinggi. Ya itulah pentingnya waktu kecil nggak sering jatuh dari ayunan. Tuh bentur mulu palanya. Kok bisa negara, pemerintah merasa tersaingi oleh warganya sendiri? Kok bisa? Bukannya mengapresiasi masih banyak warga yang peduli terhadap warga lainnya yang sedang membutuhkan pertolongan, yang sedang membutuhkan bantuan. Ini juga kan bisa mengurangi beban negara. Lagian 10 miliar itu bukan cuma, itu nominal yang sangat besar. Apalagi uang tersebut hasil donasi dari rakyat yang selama ini kalian peras melalui pajak. Tidak sepatutnya negara, pemerintah, apalagi anggota DPR kayak Anda yang mendapatkan gaji dari negara, dari hasil pajak kita, ngomong seperti itu. Sepeser pun uang rakyat yang sudah dikeluarkan, jangan engkau banding-bandingkan dengan uang negara. Karena dari uang negara, baik miliaran bahkan ratusan triliun sekalipun, ada keringat kami di dalamnya. Coba deh ya, yang anak IndiHome atau anak Indigo buruan diterawang nih Bapak sebenarnya kenapa, ada masalah apa gitu ya. Masa orang yang ngasih bebantuan disindir dibilang si paling Aceh. Ya Bapak tuh yang si paling aneh Pak ya. Emang apa sih orang ngasih bebantuan dibully? Yang ada bantuan buruan Pak dibeli Pak. Indomie dibeli-beli Pak ya. Beras dibeli terus dibagi-bagi udah Pak. Ngapa yang bantu-bantu ikut dibully sih? Lagi Pak, ya bantuan dari pemerintah yang triliunan yang Bapak bangga-banggainin tuh ya, yang Bapak banding-bandingin sama influencer yang lain tuh, itu asalnya juga duit rakyat juga Pak. Bahkan Bapak tuh masih bisa songong-songong di sini ngomong begini ya, Bapak detik ini lagi digaji pakai uang rakyat Pak. Jadi kayak biasa aja kali ya. Lagi apa sih yang diributin tuh apa? Ketimbang Siri kalah viral Pak. Lah ini Pak Bapak udah viral juga Pak. Viral anehnya ya, orang mah beda-beda kategori ya, tergantung masing-masing kalian pembawaannya gimana. Pemerintah juga udah sering kok viral-viral begitu, viral aneh-anehnya. Terus salah siapa? Kagak usah salahin Komdigi, kagak usah salahin apa, kalian aja berkaca gimana. Iri hati bener jadi orang, dengki banget sih.
Sehingga kita kagak kalah viral sama teman-teman yang sekarang ini ngerasa sok paling Aceh, sok paling Sumatera. Saya emang Aceh, Pak. Emang Aceh? Nah ini dia nih kedatangan nih contohnya si paling Aceh nih. Emang siapa mas namanya? Matunis. Lah Martunis beneran Aceh nih, anaknya CR. Tapi kalau saya lihat dari mukanya ini CR bukan Cristiano Ronaldo. Siapa, Pak? CR, celurit. Ya. Lagi mas pikir emang pemerintah kagak kerja mas? Emang gak kerja, Pak? Mas jawab mulu, pulsanya banyak. Saya jelasin dulu, pemerintah tuh kerja. Emang kemarin mas kagak ngeliat tuh seliweran di FVP mas? Enggak. Ada yang bawa beras sendiri, ngengkol-ngengkol. Siapa, Pak? Ya ada mas, saya kena ya. Ada juga yang pakai rompi peluru, nunjuk-nunjuk. Siapa lagi, Pak? Habis nunjuk-nunjuk harusnya gigit jari tuh. Mas, jangan sembarangan ya mas. Ini saya bantu ngejelasin dulu, Iya, biar iya. masnya tuh paham. Kalau mas kurang paham, saya panggilin Kak Gem buat bikin paham nih. Lagi timbang baru 10 M aja udah berkoar-koar di mana-mana. Udah cari-cari kesibukan di mana-mana. Mas saya kasih tahu. Kalau mas minta 6 M, saya kasih 6 M. 6 M mas tahu, bukan duit. Apa tuh? 6 M. Makasih mas. Maaf mengganggu malam-malam. Kirain duit. Lagi pemerintah juga udah ngirim 1 T mas, tapi bukan berupa duit. Lah, berupa apa? Gift paus. Ya, mas tahu itu ya. Udah makanya jangan sok ngerasa paling viral, sok paling Aceh, sok paling Sumatera. Ini pemerintah juga kerja kok mas ya. Cuman emang kerjanya nggak kelihatan aja. Karena kita kerjanya nggak di Indonesia. Di mana, Pak? Di Roblox. Ya. Saya pegang hitam-hitam begini gede, kayak pernah ngeliat di rumah orang yang lagi dijarah. Lagi saya juga capek mas. Setiap hari meeting terus. Ini pandangan saya sebelah udah gelap bener ini. Gara-gara meeting. Kacamatanya tuh sebelah doang. Oh iya. Udah, asik komentar aja polo-poloan belum lu. Anggota DPR sindir sosok yang kumpulin 10M donasi banjir seolah paling kerja. Oke, jadi sindiran ini tuh muncul setelah beberapa wilayah di Indonesia ini, khususnya di daerah Sumatera kemarin itu banjir nih. Nah, kita tahu sosok yang dimaksud ini mungkin aja adalah Ferry Irwandi nih, karena dia yang mengumpulkan donasi hingga sampai 10 miliar. Nah, anggota DPR ini menyebutkan sosok yang dimaksud itu seolah paling kerja nih dalam penanganan bencana kemarin. Anggota DPR ini juga mempertanyakan efektivitas dan juga transparansi dana sebesar itu, serta juga mengkritik pejabat yang terlalu fokus pada pencitraan nih. Nah, sebagian setuju bahwa pejabat memang terlalu banyak pencitraan di tengah bencana dan juga harus diaudit transparan nih. Sebagian lain mengkritiki balik anggota DPR ini, menilai sindiran tersebut tidak etis karena dilontarkan saat bencana sedang terjadi. Mereka berpendapat mengumpulkan dana besar tetaplah sebuah kontribusi. Ya kalau menurut gue pribadi, harusnya sih mungkin hal-hal seperti ini tuh diapresiasi aja. Ya memang negara itu pasti harus hadir di sana. Biaya yang dikeluarkan oleh negara pun pasti lebih banyak. Tapi harusnya mungkin orang-orang yang membantu secara ikhlas itu juga harus dihormati gitu loh. Coba deh, kalau menurut kalian sendiri gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Di saat Aceh berduka, Sumut berduka, Padang berduka, yang paling utama turun tangan bukan pejabat, tapi rakyat. Rakyat sesama rakyat saling membantu, saling mengayomi. Kemudian baru turunlah petinggi-petinggi dan pejabat lainnya. Rakyat biasa sibuk menggalang dana, mengumpulkan donasi untuk disalurkan ke rakyat yang terkena musibah. Bukan terharu karena bantuan pejabat-pejabat tinggi, bukan terharu karena bantuan yang jumlahnya besar-besar, yang nilainya fantastis, tapi lebih terharu kepada bantuan rakyat untuk rakyat. Masyarakat biasa sibuk mengumpulkan pakaian, walau nggak pakaian baru, tapi mereka kumpulkan yang masih bisa layak untuk dipakai. Masyarakat sibuk mengumpulkan uang untuk membeli makanan-makanan pokok yang bisa dibagikan, disalurkan dengan cepat untuk rakyat, untuk masyarakat, untuk manusia yang terkena bencana, yang terdampak musibah. Dan kami selaku rakyat biasa, manusia biasa, masyarakat biasa, sangat teramat berterima kasih kepada Bapak Prabowo, pejabat petinggi lainnya, Mu'alem. Terima kasih Pak, kepeduliannya terhadap rakyat, terhadap masyarakat yang sangat membutuhkan uluran tangan kalian.